Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna kulla udwin min a'dha'il badani khuliqa li fi'lin khassin bihi wa innama maraduhu an yata'adzara alaihi fi'luhu alladhi khuliqa lahu hatta la yasdura minhu aslan aw yasdira minhu ma'a naw'in minal ittirab. Dikatakan, ketahuilah, i'lam anna kulla udwin, bahwasanya setiap anggota tubuh kita, semua anggota tubuh kita, min a'dha'il badan, dari anggota tubuh kita ini, khuliqa, diciptakan, li fi'lin khassin, untuk berbuat secara khusus. Bahasa kitanya punya tugas masing-masing, ya, punya tugas masing-masing. Dan tugas-tugas ini tidak akan tertukar, Pak. Tugasnya mata melihat, tugasnya telinga mendengar. Apa bisa ketukar? Nggak bisa, Pak. Ya, kalau soal tangan kanan, tangan kiri, ya iya, sama-sama bisa melakukan. Tapi kalau tangan kanannya gatal, kira-kira yang garuk yang mana? Apa bisa garuk tangan kanan dengan tangan kanan? Kan nggak bisa, ya. Kalau gatal tangan kirinya, mestinya yang garuk tangan kanan. Itu yang dimaksud dengan khuliqa li fi'lin khassin. Semua diciptakan mempunyai tugas tersendiri khusus, Pak. Ini Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sebenarnya ingin menjelaskan tentang amradul qulub, yang dulu pernah saya membahas secara sekali barangkali pada saat itu. Penyakit-penyakit hati yang sangat membahayakan itu. Dan tanda-tanda sehatnya atau kembalinya lagi kepada sehat, ya Pak. Jadi penyakit-penyakit hati datangnya dan perginya. Wa innama maraduhu, adapun sakitnya hati itu, an yata'adzara alaihi. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, di antara tubuh kita ini ada yang mempunyai tugas, memang satu tugasnya. Ada yang lebih dari satu, Pak. Ya. Tugasnya kaki kita itu bukan hanya berjalan. Betul tidak? Ya, berdiri juga pakai kaki, nggak jalan. Menendang juga pakai kaki, nggak berjalan. Jadi punya tugas beberapa. Tangan juga begitu. Lisan juga begitu, cuman mulut ini ada dua, masuk dan keluar. Masuk berupa makanan dan minuman, keluar berupa ucapan. Nah, disinilah kadang-kadang banyak orang-orang tertipu, Pak. Ya, banyak orang-orang yang menjadi korban penipuan itu di situ. Dari apa yang dia lakukan sendiri, Pak. Ya. Adapun hati, oh subhanallah, tugas hati, bayangkan. Sulit kita menghitungnya tugas hati itu. Atau akal, ya. Wah, kalau sudah bicara hati dan akal ini tidak ketemu, Pak. Sampai-sampai Imam Abi Hamid nanti dalam bab agak akhir, dalam bab amradil qulub ini, itu mengatakan sebenarnya hati itu misteri dalam tubuh kita, nggak tahu yang mana, Pak. Mana hati, sekalipun ada hadis Nabi, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam hati itu, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, mudghah. Kalau daging ini bagus, maka seluruh tubuh akan bagus. Kalau daging ini rusak, seluruh tubuh akan rusak. Tapi itu lebih, daging itu dikatakan oleh Nabi SAW, ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Jadi bagi kita memahami hadis ini, hati itu berarti segumpal daging yang berada dalam tubuh kita, dalam dada kita.
Itu sepintas kita memahami ini, Pak. Coba perhatikan ketika hati ini bekerja. Ketika hati ini bekerja, nah ini kira-kira hati itu ada di mana, Pak? Saya belum tahu pasti dengan keterbatasan saya, tentunya mungkin di sini banyak para ahli. Kalau kita berpikir menetapkan sesuatu, itu hati kita atau akal kita atau pekerjaan otak kita, Pak? Siapa yang tahu pasti ini, Pak? Kalau kita berpikir, oh saya mau ke sana, oh saya mau ini, menetapkan segala sesuatu semacam itu pekerjaan apa itu, Pak? Pekerjaan apa itu? Akal, ya. Mungkin bisa menjawab akal. Tapi kalau akal itu, lalu ada di mana akal ini, Pak? Orang kebanyakan mengatakan ada di kepala. Betul. Otak katanya, Pak. Bagaimana cara bekerjanya otak? Dan bagaimana kalau otak itu bisa berpikir tanpa hati? Bisa nggak kira-kira, Pak? Otak bisakah berpikir tanpa adanya hati? Allah, hadirin rahimakumullah. Kalau kita berpikir tentang kekuasaan Allah, misalnya segala sesuatu apapun kekuasaan Allah, itu yang berpikir tentang kekuasaan Allah itu apanya, Pak? Apanya? Akal. Akalnya berpikir tentang, tadi berpikir katanya akal, tapi sekarang tentang kekuasaan Allah yang berpikir apanya, Pak? Misalnya akal. Lalu Allah mengatakan inna fil ardi inna lillah, Nabi SAW mengatakan inna lillahi fil ardil awani ala wahyal qalbu. Ingat bahwasanya Allah di muka bumi ini punya tempat. Ya Allah, ya. Nah, ini hati-hati nih, kalau stop sampai di sini bahaya ini, Pak. Allah di muka bumi ini punya tempat. Hati-hati yang ngantuk. Kalau ngantuk tidur dengar separuh-separuh, nah ini bahaya ini, Pak. Wah, ada pengajian tadi katanya Allah punya tempat di muka bumi, stop sampai di situ. Bahaya, Pak. Wah, nanti dilaporkan itu. Ya penistaan agama itu nanti bahaya. Wah, penjara itu, Pak. Seperti yang banyak terjadi itu, ya. Ala inna lillahi fil ardil awani. Ingatlah bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada tempat. Allah punya tempat. Ala wahyal qalbu. Tempat Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Oh, ternyata hati kita, Pak. Ya berarti tidak bertempat seperti makhluk, ya. Hati kita ini ternyata tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga berhati-hati orang yang berpendapat merasa semacam itu. Oh, Allah berada di hati saya. Berarti hati saya ini Allah. Allah siapa? Hati saya. Hati saya siapa? Allah. Wah, akhirnya dia nanti ngaku sebagai Allah. Kalau ditanya, siapa ente? Allah. Wah, bahaya lagi, Pak, kalau begini. Betul tidak? Pernah ada begini, manusia begini? Pernah. Syekh Siti Jenar itu karena memahami ini barangkali, ya. Dalam sejarahnya, dalam ceritanya itu kalau ditanya, siapa Anda? Allah. Lalu ditanya, siapa Allah itu? Saya. Ya sudah, akhirnya Sunan Kalijaga menurut ceritanya itu, ya dia nggak bisa jawab lagi. Suatu saat diundang, ya, diundang. Mohon Syekh Siti Jenar menghadap Sunan Kalijaga. Katakan, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Wah, coba, Pak. Yang ada Allah. Kemudian balik si pengundang ini, dikatakan oleh Sunan Kalijaga ini, oh ya sudah, kalau memang begitu, undang Allah supaya datang. Diundang, baik. Allah mohon menghadap Sunan Kalijaga. Ya, silakan datang Allah supaya menghadap Sunan Kalijaga. Katakan Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Wah, nggak bisa diundang jadinya, Pak. Ya, akhirnya ya sudah. Rupanya Sunan Kalijaga ini seorang yang alim, ya. Dia tidak kalah juga dia. Disiapkan 2 kursi, undang dua-duanya.
Undang dua-duanya, Allah supaya menghadap, Syekh Siti Jenar menghadap. Datang Pak, karena diundang dua-duanya nggak bisa nolak lagi. Oh, nggak datang nggak bisa datang. Begitu datang, silakan masuk, silakan duduk. Akhirnya Syekh Siti Jenar mau duduk di kursi yang sebelah sini. Apa kata Sunan Kalijaga? Jangan, di situ tempatnya Allah. Pindah ke satunya kursinya. Jangan, di situ tempatnya Syekh Siti Jenar. Anda Allah, bukan tempatnya di situ. Mau pindah ke satunya, bukan tempatnya. Pindah ke satunya, bukan tempatnya. Sekarang yang bingung siapa? Nah, iya, makanya sekalipun di mata Allah barangkali yang demikian itu benar, tapi ajarannya tidak benar, nggak bisa diikuti Pak. Padahal hadisnya ada tadi itu. Kalau soal kita merasa di hati kita ini ada Allah, Allah kemana-mana memang bersama kita. Iya, innallaha ma'akum aynama kuntum, wallahu ma'akum innama kuntum, aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Baik hadirin rahimakumullah, kembali kepada pekerjaan hati tadi itu ya. Jadi hati itu banyak sekali tugasnya. Wa innama maraduhu. Nah, sekarang yang dibahas ini penyakitnya, sakitnya hati itu ya. Dan sungguhnya sakitnya hati itu an yata'adzara alaihi fi'luh. Ketika dia uzur, tidak bisa berbuat, menjalankan tugasnya, ya berarti sakit. Begitu bahasan perkataan atau cerita Imam Abi Hamid, analogi Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tentang hati itu. Kalau dia yata'adzar, dia uzur, dia tidak bisa melakukan tugasnya, hati itu, ya sudah berarti sakit dia. Tinggal mari kita bahas ya beberapa di antara tugas hati yang kadang-kadang menjadi uzur dia, berhalangan, menjadi sakit dia. Alladzi khuliqa lahu, yang memang diciptakan untuk hati itu. Ya, ada perbuatan, ada tugas yang memang diciptakan adanya di hati. Hatta la yasdura minhu aslan, sampai kadang-kadang tugas tersebut tidak ada sama sekali dalam hati itu. Kalau penyakitnya sudah parah. Ya paling tidak contoh singkatnya, ya saya lebih dipercepat ini beberapa ya, pembahasannya. Ya beriman saja Pak. Ada orang iman di hati yang memang tugasnya hati itu tinggi Pak, sehat betul itu hati. Tapi ada orang sama sekali tidak ada iman. Betul? Tidak ada Pak. Orang yang lain percaya sangat tinggi, dia tidak mau, dia tidak percaya sama sekali. Berarti tidak berfungsi tugas hati orang yang tidak percaya itu. Hadirin rahimakumullah. Aw yasdura minhum ma'anau'in minal idtirab, atau yang muncul di hati itu ya segala sesuatu kebalikannya. Yang seharusnya menerima malah menolak. Itu kebalikannya Pak. Yang seharusnya menolak malah menerima. Nah ini Pak. Iya. Ya sekalipun orang kadang-kadang mengatakan satunya bilang enak, ya Pak. Ya makanya sekali lagi, misalnya kita makan, yang merasakan enak kalau makan itu apanya Pak? Mulut ya. Enaknya di mana? Di mulut. Kalau kita makan enak, enaknya di mulut. Kira-kira kalau tidak ada hati, mulutnya merasa enak enggak tuh? Loh di sini. Jadi berarti hati itu ada di mana Pak? Ada di mulut, ada di mata. Ya, itu hati semua itu, atau akal barangkali. Ada di tangan kita, ada semua. Ya Rabbana, makanya sentral tubuh kita ini adalah hati. Pemimpin itu adalah hati. Al-qalbu sayyidul jawarih. Hati itu adalah tuan di dalam tubuh kita yang mengaturnya seluruhnya. Famaradul badani, famaradul yadi an yata'adzara 'alaihal batsyub, atau ya. Penyakit tangan, jika uzur tangan itu tidak bisa berbuat sesuatu apapun, ya berarti tangannya sakit Pak.
Kadang-kadang tangan itu kalau sudah sekian Pak, itu mulai terasa kesemutan, ya. Ada baal apa namanya itu? Iya. Ya Allah, kadang-kadang hilang itu. Kekuatan tangan, hilang kekuatan kaki. Betul. Hilang Pak. Nah, ini berarti sudah sakit. Kenapa? Karena tidak lagi bisa bertugas. Ya, ta'adzara 'alaihal batsh. Wa maradul aini, penyakit mata itu an yata'adzara 'alaihal absar. Kalau pandangan-pandangan, penglihatan mata itu sudah rusak, sudah nggak bisa lagi, berarti matanya sakit. Semua anggota tubuh dengan tugasnya masing-masing. Wa kadzalika maradul qalbi, begitu juga penyakit hati. An yata'adzara alaihi fi'luhul khas. Jika uzur, jika berhalangan itu hati untuk menjalankan tugasnya secara khusus yang tidak bisa dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Alladzi khuliqa li ajlih, yang memang diciptakan karena hati. Dan selain atau hati selain hati manusia nggak bisa Pak. Apa itu? Pertama al-ilmu. Di sini disebutnya al-ilmu, tidak semuanya disebut ya. Ilmu ini hati. Apa bisa selain manusia yang punya hati? Kalau soal punya organ hatinya, seluruh makhluk bernyawa, betul tidak? Kambing punya hati, sapi ada hatinya, ada organnya. Nah, organ-organ yang berupa hati, yang berupa organ itu disebut dalam bahasa Arabnya al-kabid. Al-kabidu atau al-kabid itu ya limpa, hati, jantung. Sekarang jantung itu ada di mana Pak? Denyutan jantung yang tidak pernah berbuat sesuatu, itu memang betul-betul kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau digerakkan, kapan dan berhentikan gerakannya, denyutnya. Betul tidak? Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi al-ilmu selain dari hati manusia nggak akan bisa menerima ilmu, Pak. Nah, ini tugas khusus hati manusia diberikan oleh Allah. Bagaimana kita tidak bersyukur? Kambing ngaji nggak mungkin kan dengar dia Pak, nggak mengerti dia. Kambing kira-kira kalau ada orang ceramahin kambing ngerti nggak dia kira-kira? Nggak bisa Pak. Tapi ada nggak orang diceramahin nggak mau ngerti, ada nggak kira-kira? Berarti kalau orang ceramahin nggak mau ngerti sama dengan Allah. Ini bedanya Pak, bedanya. Pertama ilmu, kemudian yang kedua di sini dibahas al-hikmah. Al-hikmah itu ya sekian banyak yang maknanya bisa al-ilmu itu hikmah, bisa apa namanya wujudur ra'yi, ya, adanya pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran, ketetapan-ketetapan, keinginan-keinginan, itu hikmah semua Pak. Luas hikmah itu, dan itu tugas hati. Kemudian al-adlu, misalnya adil. Orang bisa bertindak adil karena bagusnya hatinya, betul tidak? Coba orang kalau hatinya rusak bisa adil? Ya sudah. Orang yang tidak bisa adil rusak hatinya, penyakitan itu Pak. Ya, pemimpin yang tidak bisa adil berarti hatinya rusak, hatinya sakit. Ya Allah ya Rabbana, coba bayangkan Pak, makanan enak terasa tidak enak, giliran makanan pahit tidak enak terasa enak. Kira-kira bagaimana ini orang begini nih? Wah, saya habis minum, wah enak banget. Begitu ditanya minum apa? Minum jamu pahit. Ya, minum jamu pahit bilang enak gitu. Ya Allah, giliran makan makanan enak. Nah, itu seperti yang sudah teredar itu, ada makanan enak itu Pak, silakan. Masya Allah, ya. Oh ya, rezeki Pak. Ini hati Bapak saudara-saudara sekalian, Ibu rahimakumullah. Al-hikmah sampai kepada Al-Quran
Kalau kita membacanya, kita mengkajinya, itu akan hikmah. Ya, hikmah itu barangkali sesuatu yang masuk di hati kita, akal kita, yang menjadikan kebaikan dan ketentraman, ketenangan. Itu hikmah, Pak. Ya, apakah ilmu, apakah hasil baca Qur'annya, apakah ya mungkin olahraganya, dengan olahraga itu sehat. Betul, itu hikmah semuanya. Sampai kepada al-falsafah. Kalau Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, filosof ya, al-falsafah. Ya, falsafah itu semua hikmah. Dan orang kadang-kadang bisa mengungkap di balik pengetahuan tersebut yang orang lain tidak bisa mengungkapnya. Makanya hikmah yang paling besar dimiliki oleh manusia adalah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kenabiannya tentunya, Baharukumullah. Sampai kepada kenabian itu hikmah, an-nubuwah itu hikmah. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kenabiannya, dengan nubuwahnya. Ya, bahkan para nabi rahimakumullah, iya, coba bisa mengungkap sesuatu yang masa waktunya sekian jauhnya atau tempatnya sekian jauhnya. Bagaimana Nabi SAW bisa melihat ke belakang, bisa tahu apa yang terjadi di belakang, padahal Nabi tidak lihat ke belakang. Oh ya, nubuwah lain ya, ini nubuwah kenabian. Makanya hikmah yang paling besar itu terjadi kepada para nabi, apalagi Nabi kita Muhammad dengan mukjizatnya Al-Quran. Mukjizat semua itu adalah hikmah. Nah, hikmah ini semua tugas hati. Semua tugasnya hati al-khas, secara khusus, Pak. Makanya tidak mungkin ada makhluk lain sekalipun mereka berhati tapi mereka punya hikmah, itu nggak mungkin. Kalau tadi ilmu, apalagi berikutnya hadirin rahimakumullah. Misalnya hikmah itu dicontohkan Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali yang disebut dengan al-ma'rifah. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang hatinya sakit itu bisa ma'rifat, bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu, ya tidak pernah tahu dia. Malah yang terjadi menolak. Ya, ente mah yang sholatnya, sembayangnya, sujud kepada Tuhan ente kan dibohongin. Ente kan cuma katanya sujud, katanya sujud kepada Tuhan, emang Tuhannya mana? Gitu, Pak. Ya, bagi mereka maunya Tuhannya ada di depannya langsung. Ya, karena itu tadi rusaknya hati, sakitnya hati itu. Apalagi wa hubbun lillahi ta'ala wa hubbullahi ta'ala, rasa cinta kepada Allah. Ini tugas hati yang sangat bagus. Sampai kepada rasa cinta. Dari ma'rifat, dari kenal, tahu, kemudian terus semakin kenal dengan kebaikannya, yang akhirnya cinta. Ini, Pak. Jadi berbuah cinta itu dari kenal, betul tidak? Cinta itu buah dari kenal, Pak. Semakin kenal dengan kebaikannya, pasti semakin cinta. Ya, kalau ada di antara kita, Pak, sudah dibaikin luar biasa kebaikannya, malah membencinya. Kira-kira orang apa ini, Pak? Kita maklum, iya kan? Wah, ya Allah, itu orang baik sekali, apa saja nggak pernah ditolak keinginan kita minta tolong apapun, minta bantu apapun, jangankan minta, tidak diminta pun kita dikasih oleh orang tersebut. Giliran dia perlu melengos. Gimana kira-kira? Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang ma'rifatnya semakin tinggi, ma'rifat semakin tinggi kepada Allah, maka nanti akan membuahkan rasa cinta yang sangat tinggi. Wa ibadatihi, akhirnya kita mau ibadah. Inilah yang terjadi kepada kita semuanya, insya Allah. Kita maunya ibadah, kurang terus dengan ibadah, kurang terus dengan sujud, kurang terus dengan masjid, kurang terus dengan sedekah.
Dan kalau kita sudah melakukan suatu kebaikan, puas, senang, itu kita. Ini menandakan sehatnya hati kita. Wat taladzud, ya taladzud itu artinya berlezat-lezat dengan ibadah kita itu. Sampai saking lezatnya itu menangis. Orang biasanya kalau saking enaknya menangis, saking senangnya menangis, ini puncak kesenangan terjadi kepada dia pada saat itu. Betul tidak? Tapi kalau senangnya belum sampai menangis, belum sampai kepada puncak kesenangan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berpisah dengan orang yang dicintai, sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nggak ketemu, padahal orang tersebut sangat baik dan sangat dicintai. Kemudian tiba-tiba ketemu, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan? Dia salami, dia peluk, dia cium, dia peluk sampai menangis. Kita ketemu. Betul tidak? Saking senangnya. Bagaimana dengan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita setiap saat merasa khairi ilaika munzil, kebaikanku wahai anak Adam, selalu aku turunkan kepada kalian. Perhatianku selalu aku turunkan, aku berikan kepada kalian. Jangankan kalian minta, tidak minta pun aku kasih. Lihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini ma'rifat yang menumbuhkan rasa cinta. Wa taladzudzu bidzikrih, kita berlezat-lezat dengan menyebutnya, dengan berzikir kepadanya. Iya. Kita berzikir, Masya Allah, meleleh, mengalir air mata kita tidak terasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita menyebut nama Allah, mendengar suara adzan aja. Inilah yang disebut dalam Al-Quran wajilatil qulub, wajilat qulubuhum, getaran hati tersebut. Wa itharuhu dzalika ala kulli syahwatin siwa. Akhirnya perasaan hati dengan lezatnya banyak berzikir kepada Allah akan mengungguli atau mempengaruhi, menghilangkan rasa nikmatnya syahwat selain syahwat kenikmatan dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah mengalahkan syahwat, ajakan-ajakan syahwatnya. Allah, ya mudah-mudahan kita semua sampai kepada hadhir rutbah, kepada derajat ini, maqam ini. Amin. Allahumma amin. Wal isti'anatu bi jami'i syahawati wal a'dha'u alaih. Iya. Sedangkan syahwat mengajaknya, mendorongnya kepada hal-hal lain. Malam hari mau zikir, mau bangun, mau tahajud, kira-kira syahwatnya ngajakin apa? Supaya jangan berzikir, jangan bangun. Mendengar azan, azan subuh, syahwatnya nyuruh apa? Nyuruh nyari selimut lagi, Pak. Iya, tapi iman kita, hati kita karena sehat. Bangun kita sekalipun ngantuk seperti apa? Karena ma'rifatnya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah. Ya akhirnya dia merasa, kekasihku yang memanggil aku supaya datang ke tempat tersebut. Allah ya azim. Wa qala Allah taala, maka disinilah Allah berfirman. Kenapa? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadanya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi kulli udwin faidatun. Mau jam 6 itu. Maka setiap anggota tubuh itu ada faidah, ada manfaat. Sekalipun di antara sekian banyak tubuh pun ada madarat. Ya tergantung hatinya. Wa faidatul qalbi al hikmatu wal ma'rifah. Sedangkan faidah hati itu adalah tadi, ya adalah hikmah dan ma'rifat itu. Wa khasiyatun nafsi allati lil adami ma yatamayyazu biha 'anil bahaim. Maka kekhususan khasiyatun nafs, diri kita ini dengan hati itu, itulah yang membedakan antara kita anak Adam dengan binatang. Fa innahu lam yatamayyaz anha
bil quwwati 'alal akli wal wiqa. Kalau binatang perbedaannya, mereka itu memang makannya kuat. Binatang makannya kuat. Wal wiqa, wiqa itu apa namanya Pak? Ya, kawinnya kuat. Ya. Ya, wiqa itu kalau binatang ya kuat, Pak. Wal ibsar au ghairiha. Ya. Jadi kalau binatang itu makannya kuat, lihat aja itu. Asal melek mata yang dicari makan. Kucing misalnya, Pak. Ya, kalau kenyang dia tidur. Begitu bangun tidur yang dicari makan. Kalau ada kaki orang diikuti ke sana kemari, Pak. Saking minta makan. Kalau melek mata makan. Begitu perutnya kenyang tidur. Ada nggak orang begini nih Pak? Kalau ada berarti siapa dia? Kucing ya. Nah, kemudian lihat kambing kuat banget makannya. Orang yang punya itu nyariin makan, coba aja taruh depannya, tahu-taunya habis. Kadang-kadang matanya merem aja, itu mulutnya bergerak, itu makan itu. Pernah lihat begitu Pak? Saya tahu itu kalau kambing, saya pelihara kambing dulu Pak. Ya, matanya merem. Tapi kalau sudah mulutnya kesentuh makanan, makan dia, Pak. Padahal mulutnya merem. Ada orang yang begini juga. Ya Rabb. Iya, ini ya tamayyiz namanya ini. Ini perbedaannya. Kalau kita yang kuat bukan itunya, bukan makannya, bukan tidurnya, bukan. Kucing juga kalau udah makan kenyang, tidurnya kuat, Pak. Kuat dia, sekian jam itu nggak bangun ya, nunggu laparnya baru bangun dia. Ya, makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau udah bangun kira-kira yang dicari pertama apa itu kira-kira itu? Hati-hati kalau bangun dari tidur terus cari makan. Apa ngopi, Pak? Begitu bangun langsung ngopi begitu ya. Supaya seger, tapi mudah-mudahan supaya seger tahajudnya ya. Ghairiha bal bi ma'rifatil asya' ala ma hiya alaihi wa aslul asya'i wa mujidiha wa mukhtari'iha huwa Allahu azza wa jalla alladhi ja'alaha asya'. Ya. Jadi segala sesuatu ya, yang dia perhatikan, yang dia lakukan itu biasanya memang kuat. Coba lihat kuda. Kekuatan kuda itu membawa barang sekuat itu, berjalan sekian jauhnya, lari sekian kencangnya, betul tidak? Jadi kekuatan binatang ya semacam itu, yang semua itu dikatakan wa mujidiha wa mujiduha wa mukhtari'uha huwallah, yang menjadikan ya, yang menjadikan semua itu menjadi sifat daripada anggota tubuh binatang Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan kita manusia. Yang menjadikan kaki kuda itu kuat semacam itu ya Allah tabaraka wa taala. Iya Pak, kita kalau lihat semut, binatang kecil itu, semut itu, Masya Allah, Allah ciptakan itu daya ciumnya itu jauh. Kalau kita lihat ya Pak kita bisa memahami begitu. Daya ciumnya semut itu jauh Pak. Coba aja, semut kecil, dia ada di sini, ada manis di situ, datang dia. Betul. Kita belum tentu mencium manis yang ada di sana, tapi dia cium dia. Masya Allah, mengundang teman-temannya. Betul. Itu manis dikerubuti, jauh sekali. Nah, ini mujiduha wa mukhtari'uha huwallah. Yang menjadikan demikian, yang menjadikan bersifat semacam itu, naluri-naluri seperti itu, huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya itu tadi, nggak bisa berpikir dengan akalnya, ya, nggak punya hati yang semacam kita. Falau arafa kulla syai'in wa lam ya'rifillah azza wa jalla faka'annahu lam ya'rif syai'an. Maka siapa yang mengetahui segala sesuatu, wa lam ya'rifillah, tapi dia tidak mengenal Allah, nggak tahu Allah, faka'annahu lam ya'rif syai'an, maka seolah dia itu tidak tahu sesuatu, tidak tahu sesuatu apapun. Ya kayak binatang itu Pak, binatang bisa tahu apa saja, bisa apa saja Pak.
Pikiran ada dia, tapi dia nggak selengkap kita, Pak. Oh iya, kalau teringat ini, hati-hati itu kalau bulan haji menyembelih hewan kurban itu dilarang, Pak. Menyembelih kambing di hadapan kambing yang lain, ya kan? Ada larangan itu. Jangan kambing yang lain melihat temannya disembelih itu. Dia ada pikiran. Dia berpikir, Pak. Makanya coba sesekali kadang-kadang begitu temannya dipotong itu, diikat, dirobohin itu, ada dia teriak dia. Ya cuma sampai di situ aja kemampuannya. Iya, kalau kita manusia lebih dari itu kan. Makanya itu dilarang itu, Pak. Ya, membuat dia itu lebih takut dan sebagainya, itu dilarang. Ya, insyaallah waktunya ya. Jadi intinya adalah kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa manusia kenal Allah, itulah perbedaannya. Tapi kalau ada manusia tidak kenal Allah tapi kenal dengan segala sesuatu, ya seperti binatang tadi. Binatang kenal segala sesuatu tapi tidak kenal Allah. Padahal semua sama, yang menjadikan adalah Allah. Ya, ini belum sampai sebenarnya kepada penyakit daripada hati itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya sudah sebentar lagi isyraq itu, Pak. Ya, sebentar lagi mau isyraq, lewat 3 menit barangkali. Ya, baik Bapak Saudara sekalian, mungkin mohon maaf saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam. Ini insyaallah masih bisa dibahas pertemuan-pertemuan berikutnya.